Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, udah ya, semangat ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian kurban secara tepat, lalu dapat menyebutkan dalil dan hukum kurban, lalu bisa mengidentifikasikan hewan yang dapat dijadikan kurban, dan yang terakhir ada menunjukkan sikap ikhlas dan berbagi sebagai implikasi makna kurban. Itu ya anak-anak. Jadi jangan mengantuk. Jadi diperhatikan pembelajaran pada hari ini dengan seksama agar ilmu yang didapatkan dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kurban. Siapa yang tahu kurban itu apa? Coba Mbak Nari. Kurban itu apa Mbak Nari? Sembelih. Apa itu yang disembelih? Hewan. Hewan, Bu. Ini hewan. Hewan apa? Kucing. Bukan. Apa? Hewan ternak. Ya, pintar. Nah, jadi kalau secara bahasa itu hewan ternak, bukan deh. Kalau secara bahasa itu kurban berasal dari kata koroban, yang ribu, kurbanan yang artinya mendekatkan diri. Nah, secara istilah kurban adalah penyembelihan hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus dalam surat Al-Kautsar ayat 2, siapa yang tahu coba Mbak Nida? Al-Kautsar ayat 2 coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, betul. Udah ayat ya. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, lalu pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, lalu hukum kurban yaitu sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi yang mampu. Jadi kalau misalnya kita sudah mampu untuk berkurban, kita harus mengeluarkan kurban, membeli hewan untuk berkurban gitu. Nah, hewan yang dianjurkan untuk berkorban apa aja coba disebutkan? Ada sapi, kerbau, kambing, unta, Unta, ya betul, unta, domba, apa Mbak Jana? Sudah disebutkan semua, Bu. Oh sudah, iya sudah. Kalau kambing untuk berapa orang? Coba. Satu. Kalau sapi? 7 Lima orang. sampai 7. Oh, iya. 5 sampai 7. Ya, pintar. Nah, syarat hewan kurban yaitu cukup umur,
Kalau untuk unta yaitu 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, nah domba minimal 6 bulan. Itu tidak cacat dalam artian tidak buta, pincang, atau sangat kurus. Jadi kalau hewannya kurus banget itu nggak boleh tuh untuk kurban. Itu. Yang Nah, gembul ya Bu? ya yang gembul. Terus atau kehilangan sebagian besar telinga atau ekor. Jadi kalau misalnya telinganya cacat atau kelopek sedikit itu nggak boleh. Seperti itu. Nah, lalu hikmah dari tujuan berkorban yaitu mendekatkan diri kepada Allah, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu ada meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Seperti kan kalau kita sudah mengeluarkan hewan kurban, mengeluarkan kurban, lalu kita kan juga bisa berbagi kepada saudara atau tetangga kita yang mungkin dia belum bisa mengeluarkan kurban, jadi bisa sama-sama makan daging seperti itu. Nah, lalu menghapus dosa dan meningkatkan takwa. Anak-anak semua tahu nggak ada lo kisah di balik kurban ini? Pernah dengar dulu tapi lupa. Coba siapa yang tahu tentang kisah Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim dan Ismail. Oke, betul. Mau nggak diceritain? Mau Bu. Mau. Nah, oke, Ibu cerita ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Ia selalu menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Setelah lama tidak memiliki seorang anak, lalu Allah memberinya seorang anak yang bernama Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah memerintahkan agar ia menyembelih Ismail. Karena mimpi Nabi adalah perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim menceritakan hal itu kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, dalam mimpi aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Coba kalau misal ayah kalian berkata seperti itu kepada kalian, kalian akan menjawab seperti apa? Coba Mbak Najib. Nggak mau. Kalau Mbak Yana coba. Nggak mau juga. Nggak mau juga walaupun kalian tahu kalau itu perintah dari Allah. Aku takut mati ya Bu. Oh iya, kalau Mbak Wida gimana Mbak Wida? Nggak mau juga. Nggak mau, nu lagi gorok. Kalau Mbak Wida gimana? Mau. Kenapa kok mau? Coba alasannya. Dia capek hidup. Gak capek hidup nih. Gak boleh Nggak seperti mau, itu ya. nggak mau Ibu, takut. Nah, tapi Nabi Ismail berbeda. Nabi Ismail tidak marah. Malahan Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Aku akan sabar dan menerimanya." Begitu Nabi Ismail. Nah, lalu setelah itu Nabi Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang sepi. Saat akan disembelih, tiba-tiba apa? Gantikan domba Bu. Oh iya betul. Tiba-tiba Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Maka Ismail pun selamat. Nah, Allah sangat senang karena Nabi Ibrahim dan Ismail taat kepadanya. Sejak saat itu, umat Islam diperintahkan untuk berkorban setiap hari raya Idul Adha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jika memang itu terjadi pada saat zaman Nabi juga sih, tapi kalau misal pada zaman sekarang juga mungkin ada kalau misal menyembelih anak itu. Tapi kayaknya Ada Bu yang dibunuh Bu. ya tapi itu Anaknya mungkin dibunuh sama ibunya. tapi itu namanya. ya, tapi itu bukan ya, berbeda. Lalu ada nggak yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan? Ada yang ingin bertanya tidak? Nggak Ada Bu. Nggak ada. Coba Ibu bertanya.
pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Ismail yang dengan rela disembelih oleh ayahnya? Coba Rida, Mbak Rida. Saya lagi, Bu. Iya, muridnya 4 doang soalnya. Pelajaran yang bisa diambil itu mungkin kita harus sabar ya, Bu. Iya, Nanti suatu saat itu pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. betul. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Lalu udah ya, kalau mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini. Yang semangat dong, Bida yang semangat dong. Semangat ya. Oke. Setelah ini istirahat, mungkin bisa langsung ke kantin. Ibu tutup dengan membaca basmalah Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.